Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini mata kuliah ergonomi itu kemarin kita bahas mengenai apa yang dimaksud dengan ergonomi. Ergonomi merupakan ada semacam ilmu bagaimana mengkombinasikan antara faktor eksternal atau mesin, peralatan dan sebagainya terhadap tubuh manusia. Jadi ini menciptakan suatu harmonisasi antara sistem manusia dan sistem mesin atau sistem peralatan. Nah, untuk sebelum ke sana, mari kita bahas mengenai sistem manusia. Di dalam sistem manusia itu ada subsistem-sistem yang lain, ada subsistem pernapasan, ada subsistem pencernaan, ada subsistem peredaran darah, ada subsistem penginderaan, ada subsistem kerangka, otot, dan syaraf. Nah, di dalam subsistem tersebut ada sub-subsistem lain. Contoh misalnya pernapasan, subsistemnya adalah pernapasan itu hidung, kemudian saluran, nah ini kemudian paru-paru, nah itu adalah subsistem pernapasan. Kalau pencernaan, mulut, lidah, kemudian tenggorokan, langsung ke pencernaan lain sampai ke anus. Nah ini subsistem. Subsistem yang lain untuk penglihatan, penginderaan bisa mata kemudian retina terus lari ke otak dan sebagainya dan seterusnya. Jadi manusia merupakan faktor penentu yang dipengaruhi oleh internal faktor dan eksternal faktor. Jadi bagaimana menciptakan sebuah harmonisasi ini supaya si manusia bisa dalam bekerja tidak cepat lelah, dia tidak cepat sakit ataupun yang nanti ujung-ujungnya akan merugikan si perusahaan sendiri kalau tidak memperhatikan itu. Nah, internal faktor itu adalah faktor somatis, misalnya seks laki perempuan, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status gizi, itu merupakan faktor somatis. Kalau faktor psikis, misalnya kepercayaan, motivasi, keinginan, kepuasan, dan lain-lain. Untuk faktor psikis, misalnya kalau di daerah pabrik itu di daerah muslim, tentunya perlu disiapkan fasilitas masjid, musola, dan sebagainya. Ataupun di tempat-tempat lain yang dibutuhkan semacam kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lain. Ini menjadi faktor-faktor psikis. Nah, faktor eksternal itu terkait jenis pekerjaannya apa sih. Misalnya si A ini kerjanya misalnya pekerjaan di industri, contohnya adalah dia bagian mencabut atau kita tuh sebutnya tuh finish, pada saat finishing, kalau di konveksi ada finishing, itu ada bulu-bulu kecil itu dipotongin ya. Contoh misalnya, jenis pekerjaan seperti itu. Peralatannya misalnya gunting, bahan bakunya tadi ada kain yang sudah selesai, terus ada bagian membersihkan atau menghaluskan. Tentunya prosesnya menggunakan bisa mesin ataupun dengan menggunakan gunting biasa. Pembagian kerjanya seperti apa, lingkungan kerja seperti apa, dan kalaupun nanti ada satu, kan itu ada bulu-bulu kecil misalnya, bulu-bulu kecil dari kain itu, tentunya kalau sering terhisap oleh paru-paru akan menghasilkan kurang bagus ya untuk paru-paru kita, sehingga kita siapkan masker dan lain-lain. Sehingga faktor-faktor internal ditambah dengan eksternal itu akan menjadi pendekatan ergonomi. Bagaimana pekerjaan ini bisa mudah, bisa enak dilakukan oleh si karyawan, tidak cepat sakit. Contoh untuk duduk misalnya, itu lebih baik duduknya seperti apa, kalau berdiri bagaimana, dan supaya tidak cepat lelah itu harus bagaimana. Itu yang kita pikirkan di dalam ilmu pengetahuan ergonomi. Kapasitas kerja. Nah, salah satu kapasitas kerja itu ada kemampuan, kebolehan, dan keterbatasan. Nah, tiga hal ini akan dipengaruhi oleh
tergantung dari bentuk besar tubuh si pegawai, umurnya, seksnya, atau misalnya laki jenisnya atau laki-laki perempuan, rasnya apa, status kesehatannya, nutrisinya bagaimana, kesegaran jasmani bagaimana, pendidikan, dan keterampilan. Ini sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Contohnya pasti akan berbeda kalau kita bikin industri di di Eropa yang tinggi besar, satu lagi di Indonesia yang kecil-kecil, itu akan berbeda dari duduknya, dari tempatnya, dan suasananya bagaimana. Ini menjadi satu kapasitas kerja yang bisa mempengaruhi ergonomi. Nah, bentuk dan besar tubuh. Semakin besar dan panjang ukuran otot, maka semakin banyak panjang jumlah serat otot yang menyusunnya. Jadi kemampuan kerja semakin besar, kekuatannya juga mengangkat barang dan sebagainya. 1 cm otot menghasilkan tenaga 4 kg gaya. Jadi besar dan panjang otot dipengaruhi oleh faktor keturunan, gizi selama pertumbuhan, dan juga latihan. Nah, cara kerja otot ini adalah statis atau dinamis nih. Nah, efisiensi kerja otot ditentukan oleh adanya koordinasi antar otot dan susunan syaraf dan panca indera. Jadi konstruksi otot ini bisa terjadi jika ada stimulus sehingga menghasilkan asetikolin. Asetikolin ini merupakan gabungan aktin dan miosin sehingga terjadi aktomyosin, terjadilah kontraksi dari otot. Nah, kerja otot statis ini ada tegangannya bertambah, tetapi panjangnya tetap, sehingga menghasilkan pembuluh darah bisa saja terjepit dan oksigen ke otot terganggu, sehingga menghambat perubahan asam laktat menjadi glukosa dan sehingga menjadi cepat lelah. Jadi itu akan berpengaruh juga terhadap kondisi kesehatan si karyawan, yang juga merupakan kebalikan dari kerja otot dinamis yang tadi itu kalau kerja otot statis. Nah, faktor umur dan seks. Kapasitas kerja mencapai puncak pada umur 25-30 tahun. Nah, ini kalau kita rekrut misalnya suatu industri yang butuh tenaga fisik, tentunya yang umurnya 25-30. Lewat dari itu, kita mencari yang lain. Menurunnya, karena kita tahu bahwa menurunnya usia di atas 30 tahun, itu terjadi penurunan. Penurunan fisik pada umur 60 tahun juga merupakan penurunan otot sampai 25%. Kemampuan saraf juga 60%. Daya analisa juga kurang. Juga terjadi penurunan pada panca indera. Mata mulai buram, jantung mulai deg-degan, paru-paru, dan organ lain. Kemampuan kerja fisik usia di atas 60 tahun tinggal 50% dari usia muda. Sehingga dengan kita menjaring satu industri, kita harus memperhatikan dari umur juga. Kapasitas kerja laki-laki dan wanita berbeda karena perbedaan sistem hormonal, kultur, dan pendidikan dan kebiasaan. Bagi industri konveksi itu kan butuh ketelitian. Biasanya karena ketelitian ini dibutuhkan wanita. Nah, tapi berbeda dengan laki-laki. Laki-laki dibutuhkan hal yang berbeda lagi, keuntungan. Tiap suku bangsa mempunyai reputasi tersendiri pada jenis pekerjaan yang cocok dikarenakan perubahan terjadi secara evolusioner dan akhirnya bersifat herediter. Ya, ini jadi ras suku tertentu biasanya di contoh misalnya kalau di Malaysia itu untuk pekerjaan satpam itu biasanya orang-orang Bangladesh. Kalau kita orang Indonesia banyak juga pekerjaan yang kalau di blue collar itu misalnya tenaga tukang masak, karena di Indonesia terkenal dengan jago masak dan hal yang lain-lain yang terkait dengan ras. Nah, faktor kesehatan dan kesegaran jasmani dan nutrisi merupakan kesatuan yang saling menunjang dan saling terkait dengan kemampuan fisik. Sehingga kesegaran ini harus dipelihara, ditingkatkan kemampuan ototnya, kecepatan, serta latihan, serta olahraga secara teratur menyebabkan performa kerja dan ketahanan kerja akan lebih baik. Jadi tidak aneh kalau dalam sebuah pabrik atau perusahaan itu sering ada suatu misalnya pada setiap hari Jumat, pada kumpul,
bikin sebuah acara, kemudian minum susu bareng-bareng atau setiap ada makan bersama dan sebagainya. Ini sangat sangat penting bagi mereka untuk mempertahankan stamina. Nah, untuk tugas ergonomi kedua ini adalah tugas personal, di mana tugas yang pertama itu kalian sudah kirim jurnal. Nah, sekarang rangkum jurnal yang kemarin yang telah dikirimkan dalam bentuk presentasi. Nah, rangkum dulu, baru tapi dirangkum dalam bentuk presentasi. Dan presentasi tersebut dipresentasikan dengan cara merekam presentasi tersebut dalam bentuk video Winji. Nanti setelah ini ada video bagaimana petunjuk membuat video tersebut. Video tersebut disilahkan di-upload di YouTube kalian masing-masing. Dan alamat YouTube tersebut silahkan kirim ke saya melalui email somiharja@gmail.com. Jangan lupa di subjeknya tulis tugas 2 ergonomi, nama, dan nomor NIM. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.